dia nih melawan kota kosong. Makanya cuma 37 Cen dari 38 provinsi. Itu karena Yogyakarta ini dia tak ada melawan pilkada. Dia kan langsung turun menurun. Keturunan dia, gubernurnya monarki sistemnya dekat sana. Kenapa Jogja boleh sendiri macam tuh berbeda-beda? Oh, jangan-jangan nak dikasihnya tanah ke Malaysia nih, diorang nak bangun Petronas di Timor Leste beda. Tapi Pertamina ada tak Cen dekat Timor Leste? Padahal kan Timor Leste dulu dari Indonesia kan. Dia memecah diri. Tapi masalahnya beda. Jiran aku nih, aku tak tahu dia nih pandai bela sapi ke tidak. Nanti kalau sampai dia mati rugilah. Terus nanti sapi aku nih udah berkembang, dia minta sapi aku mati lagi dengan dia. Dan tuh nanti punya aku berkembang lagi, minta lagi dia. Jadi kalau misalnya kau punya 2 sapi nih, diambil nih kan sama pemerintah, engkau melawan, kau ditembak mati. Kamsahamnida nang thoi cece kai podcast ho cece kai podcast si mia cho tak we kau buhek kia nang tak we kau buhek kia. Macam-macam ideologi di dunia nyata yang ada di berbagai negara. Kalau ideologi komunisme, itu contoh dia negara mana beda? China, Rusia. Kalau sistem pemerintahan komunis nih, dia ini misalnya engkau nih punya 2 ekor sapi. Nah, sapinya ini diambil sama pemerintah dua-duanya. Habis itu diperah, misalnya kayak diolah lah ibaratnya sampai jadi susu. Nah, kalian lah menikmati susunya macam itu. Jadi kayak dia tuh bersistem untuk mesejahterakan rakyatnya. Tak kira miskin dan kaya, semuanya sama rata. Kalau sistem ideologi kapitalisme tuh macam mana beda? Kalau misalnya negara nih dengan konsep kapitalisme, itu misalnya engkau punya 2 ekor sapi lagi nih. Engkau jual satu sapi untuk bisa beli 2 kerbau. Macam gitu. Jadi kayak ada untung dan rugi. Jadi sapi aku nih dibeli sama pemerintah. Dibeli pemerintah ke swasta tapi sapi engkau nih harus berkembang dan menguntungkan terus. Kalau macam Malaysia tuh sistem ideologi dia macam mana beda? Kalau Malaysia tuh monarki, jadi dia ada raja. Jadi kalau misalnya negara monarki nih, contohnya simpelnya, kalau engkau punya 2 ekor sapi lagi nih, ketika ada masalah dengan sapi engkau akan dibantu macam mana cara sapi kau nih biar sehat lagi, ataupun macam mana nak produksi susunya lagi, olah semuanya, kayak entah dagingnya ke apa ke, semua dibantu dengan pemerintah. Berarti sapi itu tetap aku punya. Tapi kalau yang komunis tadi berarti sapi itu udah bukan punya aku lah beda. Jadi lebih ke kalau komunis nih lebih engkau dipermudah untuk mengolahnya. Tapi sapi itu punya siapa jadi beda? Punya pemerintah. Tapi kan sapi aku punya. Iya, sapi itu tetap sapi engkau, tapi dia yang ngelola. Lah ngapa pula pemerintah nak olah sapi aku? Iya, sebab komunis nih, dia nih nak mensejahterakan semua rakyat. Jadi kalau misalnya ada rakyat-rakyat yang punya sapi, yang lain tuh boleh rasa juga. Tapi kalau monarki tadi bagus pula aku tengok. Jadi kalau aku nih punya masalah apa-apa terhadap sapi aku, pemerintah nak tolong. Tapi kalau misalnya seandainya ada orang yang tak punya sapi, berarti kan dia orang-orang miskin. Nah, dia tak bisa dibantu apa-apa. Tapi setidaknya pemerintah tuh menolong aku dalam mengelola sapi aku. Tapi engkau aja yang untung. Pemerintah tak untung, warga lain yang miskin juga tak untung. Tapi pemerintah untung lah kalau aku udah bisa menghasilkan pajak segala macam. Karyawan aku banyak, untung lah pemerintah. Kalau negara dengan ideologi fasisme, tuh macam mana pula beda? Kalau negara yang menganut fasisme nih, contoh lagi tadi ya 2 ekor sapi, dua-duanya tuh dijual dengan mereka. Maksudnya kayak mereka ambil alih, kalau orangnya digaji untuk rawat. Tunggu beda. Berarti sapi aku nih 2 ekor diambil sama pemerintah. Dan tuh aku pula bekerja untuk pemerintah. Lebih teruk kan? Tapi teruk macam tuh beda. Macam dekat negara mana ya? Kalau sistem pemerintahan fasisme nih di negara dunia nyata itu kat mana beda? Nah, coba lah kalau korang tahu, korang komen dekat bawah. Kalau negara dengan ideologi sosialis tuh macam mana beda? Kalau sosialis ini sama teruknya, cuman tak terlalu parah lah. Nah, jadi kalau misalnya korang punya 2 ekor sapi, satunya nih korang harus bagi dengan tetangga korang, jiran korang. Bagi gitu aja? Dia yang kelola sendiri. Kayak sedap kali kita yang beli 2, dia yang dapat 1, macam itu. Jadi kayak sistemnya bersosialis. Sesama tetangga tuh harus betul-betul, sesama manusia tuh harus saling tolong menolong. Tapi masalahnya beda. Jiran aku nih, aku tak tahu dia nih pandai bela sapi ke tidak. Nanti kalau sampai dia mati rugilah. Terus nanti sapi aku nih udah berkembang, dia minta sapi aku mati lagi dengan dia. Dan tuh nanti punya aku berkembang lagi, minta lagi dia. Tapi kan itu tak terjadi dengan kau kan, Ce. Tak apalah. Tapi kan gambaran kehidupan dunia
nyatanya akan seperti itu beda. Lain macam pula aku tengok ideologi sosialisme nih. Contoh negara nyatanya nih kak mana beda? Aku tak nak sebut korang komen lagi kat bawah. Berarti kalau Malaysia tadi monarki kan beda? Iya, sebab dia ada raja kan. Kalau Indonesia nih beda. Indonesia nih dia masuk ke dalam ideologi apa beda? Kalau yang aku tengok nih, Indonesia ni ada banyak nih. Ada yang kapitalis, ada yang fasis, ada sosialis, ada monarki. Mana mungkin? Masa Indonesia ada monarki beda? Weh, Yogyakarta kau pikir siapa kepala daerahnya? Oh iya aku tahu tuh keturunan Sultan Hamengkubuwono kan? Yang jadi gubernur. Heeh. Makanya kalau misalnya pilkada sekarang nih, cuma 37 aja yang dipilih. Berarti dia nih melawan kotak kosong. Makanya cuma 37 dari 38 provinsi itu karena Yogyakarta ini dia tak ada melawan pilkada, dia kan langsung turun menurun. Keturunan dia, gubernurnya monarki, sistemnya dekat sana. Kenapa Jogja boleh sendiri macam tuh berbeda beda? Memang dari dulu kalau misalnya dekat sejarah Belanda dulu tuh, sultan-sultan yang dekat Jawa ini memang tak diturunkan sama Belanda, tak dihilangkan sama Belanda. Beda sama sultan-sultan Melayu, dibantai habis. Sultan Riau Lingga disikat sama Belanda, dihilangkan sultannya. Ada yang warga-warga Melayu yang dari berbatasan negara nih pindah ke Johor, Semenanjung, ke kemana, ke Singapura, sampai ke Thailand. Nah, banyak berpecah belah. Tapi kalau Sultan Melayu yang ada kat Sumatera Timur tuh macam Sultan Langkat justru dimusnahkan dan dihilangkan waktu ada Indonesia. Itu tahun 1946 kan, setahun Indonesia merdeka. Nah itulah yang membantai sultan-sultan kat Sumatera Timur tuh, orang-orang yang berideologi komunis. Kalau di kehidupan nyata sekarang nih, Sumatera Timur tuh udah jadi Sumatera Utara. Lagu Melayu Pucuk Pisang tuh kan dari Melayu Deli kan beda? Iya, Melayu Deli nih, karya-karya lagu dia terkenal dari dulu. Pucuklah pisang si bunga rampai. Sama ini beda, minyak bumi pertama ke Indonesia nih ada di Sumatera Utara, Pangkalan Berandan. Kau tahu kan yang kasih izin untuk menggali minyak bumi itu siapa? Tapi kan tak ada kan Sultan Langkat tuh Ada beda, tapi tak ada kuasa macam Sultan Jogja. Jadi kalau Sultan Langkat sama Sultan Delhi tuh nak jadi gubernur Sumatera Utara, dia harus pilkada lagi Iya, sistemnya kan tidak monarki macam di Jogja tuh beda. Nah itulah bedanya Raja Jawa sama Raja Melayu. Keturunan Raja Haji Fisabilillah yang ke-7 atau yang ke-8 itu aku pernah jumpa beda. Kat Tanjung Pinang? Iya, dia orang Tanjung Pinang beda. Siapa? Aku tak tahu pula orang yang mana. Raja Ariza, dulu dia jadi PJ Wali Kota juga kat Tanjung Pinang nih, tahun 2018. Oh, Raja Ariza yang Tanjung Pinang bebenah. Iya, dia nak mencalonkan menjadi wakil wali kota Tanjung Pinang beda. Iyalah, karena Tanjung Pinang ini bukan monarki Yang monarki itu hanya Jogja. Walaupun dia keturunan Raja Melayu beda, tapi dia tidak ikut sistem monarki macam Jogja beda. Dia tetap ikut pilkada beda. Sebenarnya ada satu lagi nih, ideologi Nazisme. Kau tahu tak di mana? Jangan beda, itu makin tak betul tuh beda nampaknya. Hitler kan? Jadi kalau misalnya kau punya 2 sapi nih, diambil nih kan sama pemerintah, engkau melawan, kau ditembak mati. Tapi dah tak ada lagi sekarang nih kalau Nazisme tuh, di zaman Hitler aja. Dapat duit langsung makan ayam bakar. Tapi beda pengemis nih, dia ini ada asosiasinya beda. Jadi ada perkumpulannya kayak Indonesia nih. Jadi macam lapak-lapak pengemis, tempat-tempat pengemis di Indonesia nih ada yang pegang beda. Macam toke dia kan. Industri besar nih beda. Macam parkir-parkir liar yang tak kasih tiketnya tuh, itu juga ada yang pegang tuh beda. Sebenarnya kalau misalnya parkir yang pakai tiket tuh dia tuh sama Dishub dia beli tiketnya. Jadi setiap bulan tuh mereka store. Nah parkir liar nih beda. Misalnya dia ada beberapa banyak lapak gitulah, bisa sampai bermiliar-miliar omsetnya beda. Iyalah, dia kan ambil duit setiap kendaraan di tempat. Apalagi kalau misalnya ada konser, ada acara apa, kalau misalnya ramai-ramai tuh orang berlambat-lambat, tuh tinggal bilang gini, kau jaga sana, aku jaga sini. Nanti habis itu udah selesai semua, dikumpulkan berapa, baru bagi-bagi. Masalahnya beda, kalau kat Malaysia nih tak ada pak oga macam tuh. Iyalah, sebab mereka nih ada lahan parkirnya khusus, dan itu masuknya pun pakai tiket. Jadi orang nih bayarnya langsung otomatis. Kalau kita nih kan tak ada lapak parkir, kota kecil seketul. Baiklah, sekarang saya nak bertanya tentang Malaysia dianugerahkan tanah dari pemerintah Timor Leste, pemerintah negara Timor Leste. Iyalah, itu kan nak menjalin hubungan bilateral antar negara. Itu simboliknya aja tanah nih. Diorang nak kasih tanah ke Malaysia tuh untuk apa beda? Ya mana tahu nak buat industri besar ke, atau nak buat apa? Nak buat kedubes dekat sana dari Malaysia, ataupun nak buka Mary Brown dekat Timor Leste tu. Mary Brown ni kan ayam fast food halal pertama yang ada di Malaysia yang terbesar. Oh, jangan-jangan nak dikasihnya tanah ke Malaysia nih, diorang nak bangun Petronas di Timor Leste beda. Tapi Pertamina ada tak dekat Timor Leste? Padahal kan Timor Leste dulu dari Indonesia kan. Dia memecah diri dari Timur jadi Timor Leste. Tapi waktu itu Indonesia belum merdeka kan? Nah, menurut korang nih di Indonesia nih, kenapa kalau orang melamar kerja di Indonesia tu ada batas usia? Dan apakah itu tak menjadi sebuah diskriminasi
Terus kenapa di luar negeri orang dengan umur lanjut usia pun masih boleh, dan lowongan kerja untuk umur orang lanjut usia tu masih ada? Saya Samdul, saya nak jawab. Silakan Cik Beda, jawablah tu pertanyaan tu. Kalau menurut saya pribadi nih, dalam pandangan pribadi kenapa Indonesia memilih untuk membatasi usia? Mungkin karena kalau misalnya orang-orang tua nih kan dekat Indonesia nih, dia tidak ada budaya untuk membugarkan diri. Jadi fisiknya lebih lemah. Kalau di luar negeri kan orang-orang tua pun jalan kaki banyak kan, karena jarang yang pakai kendaraan. Nah, macam gitu. Jadi dia ini kayak lebih fisiknya lemah, kerjanya jadi lebih lelet. Tidak satset kalau misalnya orang Indonesia cakap. Macam gitu mungkin ya, ini pandangan pribadi saya aja. Kalau menurut aku rata-rata industri di Indonesia nih, orang nih memang mencarinya anak muda aja yang good looking. Jadi tidak ada industri-industri ini yang butuh orang-orang tua.